Apa sih yang membuat kalian berdua tuh semudah itu untuk memberikan bantuan? Jadi dulu itu aku kan berjuang dari nol. Dan aku menyadari bahwa saat kita susah, dulu juga saya pernah susah. Dimana waktu itu saya pikir setelah papa saya meninggal dunia hancur. Tetapi ternyata Allah selalu memberikan jalan. Saya ketemu sama orang, ini, itu. Dan saya dulu karena pernah susah, pernah dibantu sama orang, saya gak pernah lupa. Berbuat baik yang paling sederhana itu, kalau kita punya rezeki lebih, keluarga, saudara, kerabat dekat, ataupun siapapun itu, kasih. Karena itu ada hak. Apalagi anak yatim piatu dan lain-lain. Yang dititipkan oleh Allah. Itu kalau kita punya rezeki lebih. Tapi kalau kita lagi gak punya rezeki lebih aja, ada hal yang paling gratis dan murah untuk membahagiakan orang. Memanggil dan menyebut namanya dari jauh. Sama halnya seperti Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut namanya ya Allah begini. Dari jauh itu waktu itu pernah aku sama almarhum papaku dulu waktu masih ngantar-ngantar syuting. Dia teriak, "Papa apaan sih? Ngapain sih teriak-teriak dari jauh?" Dari jauh kita menyapa dia aja, Irfan. Kita sebut namanya. Senang banget dia. Ya. Apalagi kita bisa punya rezeki lebih, kita bantu dia. Orang itu akan mendoakan kita dan doa-doa dari orang-orang yang bisa menyelamatkan hidup kita. Ya, itulah Raffi Ahmad. Luar biasa. Dan satu, mama aku selalu bilang gini, kalau ada yang nyakitin, makanya kalau ada yang memfitnah, Ya. ya kita Ada aja pasti kan. punya 75 juta followers itu buat kita juga ada yang suka, ada yang gak suka, punya tanggung jawab. Kata mama aku gak apa-apa, siapapun yang jahatin Raffi, siapapun yang fitnah Raffi, selama ada mama doain. Tapi ingat kata mama, sebelum mereka minta maaf, kalau memang kita gak salah, maafkanlah duluan dari hatimu yang Sudah kita maafkan duluan. Supaya kita hidup gak dalam kebencian. Begitu, itu mama. Mama Ami, luar biasa banget. Melanie. Luar biasa. Jadi mau apapun yang disampaikan, dikatakan orang di luar sana, Mama Ami karena kan punya follower sebanyak itu tanggung jawabnya gede loh Ma. Mama pesannya kalau Raffi selalu kadang-kadang kan tidak semua orang pro sama kita. Kalau lagi bahasa sekarang dirujak lah, ada yang kontra. Mama ingetin Raffinya apa? Ya kalau baca kadang kan namanya orang tua lagi baca komen-komen yang gak enak ya, namanya ibu ya, apapun yang paling sakit pasti seorang ibu. Cuma ya udah ngingetin, namanya nasehatin, takutnya seorang anak Raffi menjadi gimana, tapi ya udah mengingatkan, nasihat ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita menjadi orang baik aja gitu sih intinya. Ada Mama Ami, tapi tak lupa juga ayah almarhum dari Raffi Ahmad. Kita lihat ini dia tayangan pesan dari sang ayah. Papa. Raffi, kalau Allah mengizinkan Papa hadir sebentar hari ini, yang pertama ingin Papa lakukan adalah memeluk AA. Waktu Papa pergi, AA masih sangat muda. Banyak yang belum sempat kita jalani bersama. Tapi Allah punya caranya mendewasakan seorang anak. Dulu, Papa hanya menitipkan satu pesan. Jaga Mama dan jaga adik-adik AA. Hari ini, AA sudah menepati janji itu. AA menjaga Mama. AA menjadi sandaran keluarga. Papa tahu perjalanan AA tidak selalu mudah. Tapi selama AA terus menghormati Mama, menyayangi keluarga, dan tetap bersyukur, Papa akan selalu bangga bilang, itu anak Papa. Raffi, teruslah menjadi baik, sekalipun dunia ini jahat. Itu mirip banget ya.
kangen banget ya. Andai papa masih ada pasti bangga banget dengan anak laki-lakinya. Yang hari itu ditunggu-tunggu oleh papa untuk foto bersama di Bandung. Dan jarang sekali saya melihat Raffi meneteskan air mata. Tapi untuk urusan papa sih, Tadi saat ngelihat apa yang rasain selain rindu, apa Enggak. ya, nangis Dulu tuh betul. pernah waktu gue masih kecil, waktu saya masih kecil saya di Bandung. Di komplek, papa tuh pengen banget punya motor gede waktu itu. Ada tetangga beli motor gede, terus papa naik motor itu. Apa awas jatuh, bilang gitu. Gue bilang, enggak papa senang naik motor. Waktu aku ingat banget masih SD, terus tiba-tiba suatu hari aku beli motor gede. Itu aku ingat banget, ya Allah. Maksudnya apa yang, ya itulah waktu gak bisa kita beli. Waktu kita gak bisa dibeli, tapi saat papa meninggal aku pikir dunia itu hancur. Tapi ternyata saat kita ikhlas dan kita jalanin amanah, ada ibu, mama yang selalu ngedoain dan adik-adik aku. Jadi waktu itu pertama kali dapat uang semuanya aku kasih ke orang tua semua. Aku gak tahu uang aku berapa. Sampai Kasih semua tuh. ya maksudnya mah cuma nanya mah mau beli ini cukup nggak? Ya bisa tapi nyicil ya udah. Jadi selalu sama mama. Jadi saat aku percaya kalau kita dapat rezeki itu bukan buat kita aja, buat ibu kita, buat keluarga kita, buat orang lain. Allah masih terus ganti berkali-kali. Amin. Dan alhamdulillah istriku juga dia mengerti. Iya. Dia ngerti banget kalau aku sama orang tua segitunya, sama adik-adikku segitunya. Waktu pertama kali nikah, aku ikut Mama Rita bilang, Raffi kalau udah nikah jangan jauh-jauh dulu ya dari mama. Aku ke mama. Tapi setelah itu pas aku pindah ke Andara karena anak-anak ya Rafathar udah mulai gede. Di rumah Andara itu ada Nisha, ada Shanas, ada Mama Ami, ada semua keluarga dan alhamdulillah Gigi juga ngerti gitu. Mama Iya. Rita juga ngerti. Jadi Alhamdulillah. ya alhamdulillah banget dan sampai sekarang ya nggak pernah jauh dari keluarga. tadi kita sebelumnya juga sudah melihat kebaikan Raffi kepada teman-temannya. Nih, Cipung mau peluk bangga. papa. Tuh, Oh sayang. iya, ya. Ada seseorang yang kita akan Siapa, hadirkan juga, Ya, yang merasakan secara langsung juga kebaikan seorang Raffi Ahmad. ya. Tidak ada hubungan darah, tapi hati yang menggerakkannya. Kita sambut ini dia, Fahmi Bo. Assalamualaikum Bang Fahmi. Waalaikumsalam ya Allah. Assalamualaikum. Aduh, makin ganteng aja, makin sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Astaga. Alhamdulillah. Kak, sehat ya. Ah, Aduh. Ini adalah salah seorang teman artis dari sekian banyak tadi Irfan sudah sampaikan yang merasakan kebaikan dari seorang Raffi Ahmad. Kenapa harus Fahmi Bo? Entah kenapa. Tanya Irfan, aku entah kenapa. Jadi waktu itu terkadang ya aku juga terima kasih sama Irfan Hakim, semua teman-teman, semua karyawan Rans, semua keluarga Rans. Kalau kadang juga terutama dari Instagram ini bantu-bantu. Ya udah aku kadang karena meskipun aku lagi ada kesibukan atau lagi syuting, ini bantuin ini deh, dibantuin ini deh. Aku nggak tahu kenapa Bang Fahmi waktu itu mungkin sudah jalannya kali ya. Karena Aku juga spontan bener-bener tanya Irfan Hakim, Irfan kan tahu betul. Raffi pernah cerita ketika bertemu dan Abang Fahmi Bo di rumahnya, putus asa, tak ada harapan hidup. iya betul. Betul ya, kondisi sakit. Iya, nggak bisa apa-apa kondisinya, udah pasrah. Dan 3 hari sebelum A datang, aku udah pesan sama, lagi itu masih mantan istri. Lagi itu masih rehat kala itu ya. Iya, saat itu saya bilang, Bu, saya tetap manggil ibu. Kalau aku nggak ada umur, jangan dimakamin jauh-jauh. Aku udah seperti itu. Sampai berpikir sudah kematian. Kayaknya ayah udah gak lama lagi. Ini udah ngerasa, udah ketemu almarhum kedua orang tua gitu kan, udah di mimpi segala macam. Terus saya bilang jangan jauh-jauh dimakamin biar kalian kalau ziarah ke tempat lebih sering ziarah ke ayah. Gue bilang gitu. Jadi selalu kematian yang dibicarakan. Iya. Bahkan ketika saat itu Raffi membawa ke rumah sakit saja menolak. Iya. Tidak hanya Iya. alhamdulillah diberikan kesembuhan lewat jalan Betul. pertolongan Iya. Raffi Ahmad, juga bersatu kembali dengan
sang mantan. Iya, karena mungkin cinta lokasi di rumah sakit. Asik. Cilok di rumah Tapi sakit. beliau ada istrinya Bang Iya, iya. Fahmi. Iya. Waktu Tapi- saya datang ada. Statusnya Udah. tapi Iya sudah. Masih bolak-balik. Mantan. Masih saat itu ya udah, karena aku udah nggak bisa gerak. Jadi yang bersihin pampers, pakai pampers, bersihin segala macam di tempat itu aku bingung kan. Aku minta tolong sama anak, Rel, tolong teleponin ibu mau nggak ngurusin ayah gitu. Ayah udah gini-gini. Udah tiba-tiba dia datang mau katanya. dan berbisa kebaikan Raffi Ahmad. Iya. Setelah keluar rumah sakit, setelah rujuk kembali, tidak berhenti di situ saja. Dibelikan tempat tinggal. Tapi sosok Fahmi Bo ini bukan seorang yang maruk dan mampang mempeng. Mumpung ada yang bantu. Ditolak sama Fahmi Bo. Akhirnya diberikan kontrakan 2 tahun ya. Selama 2 tahun. Dan juga diberikan modal usaha. Sekarang ada usaha masakannya enak banget kan, kita pernah makan di situ. Wah. Ya. Alhamdulillah. Ya udah beribu-ribu bersyukur aku udah. Sama AA, semua keluarga AA juga. Tim Rans, karyawan-karyawannya Rans semua. Tim kru. Aku cuma ngucapin makasih banyak. Beribu-ribu terima kasih. Bersyukur atas semua ini. Sekarang saya udah seperti ini lagi. Walaupun aku belum bisa jalan, belum bisa berdiri, ini udah syukur banget. Udah alhamdulillah banget. Aku udah bisa gerak, udah bisa duduk. Dan udah bisa makan lagi. Tepuk Itu tangan udah untuk Fahmi Semangat Bo. Abang. Alhamdulillah. semangat insya Allah.